Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV. Salam sehat untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita kembali di program Halo Palembang. Tentunya pemirsa, belakangan ini Kota Palembang ini sempat diviralkan untuk beberapa kegiatan yang ini tersentuh ya. Dan hal ini kita mengangkat tema untuk menyelesaikan perselisihan dengan hukum atau sumpah bersama saya Rian Gumai. Dan aku Cek Fili. Dan tentunya pemirsa, di setiap hari di Halo Palembang ini kita selalu ngasih ke informasi yang tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang khususnya. Dan tentunya di Halo Palembang ini kita selalu menghadirkan narasumber yang siap untuk memberikan informasinya secara detail. Dan kali ini hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 kita sudah kehadiran salah satu narasumber, yaitu Bapak Fahmi SHMH selaku pengamat hukum Islam. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Karena pakaian seragamnya ini, wah ternyata menjabat juga ya sebagai Ketua LPB HNU di Kabupaten Musi Banyu Asin. Kabupaten Musi Banyu Asin. Nah, ini Pak Fahmi, belakangan kan Kota Palembang ini viral nih ya mengenai ada pembuktian ya, ada permasalahan pidana ya, sumpah pocong. Nah, ini bagaimana nih pandangan dari sisi hukum dan sisi Islamnya? Ya, kalau dalam Islam itu emang dikenal yang namanya sumpah. Dan sumpah yang dibenarkan dalam Islam itu sumpah dengan menyebutkan nama Allah kayak itu kan. Tapi untuk orang-orang yang beriman, tentunya sumpah ini tidak gampang untuk dilaksanakan. Sumpah ini dilakukan bila mana emang betul-betul sangat-sangat penting. Kalau hal-hal yang sepele biasanya kita tidak akan melakukan hal ini. Karena sumpah dengan nama Allah bukanlah suatu hal perkara yang main-main. Terus kalau menyikapin sumpah pocong, dalam Islam tidak ada sumpah pocong. Oh, tidak ada Pak ya? Ya, itu hanya tradisi. Oh, tradisi. Tradisi dari sebagian kelompok masyarakat kita mungkin. Oke, jadi perlu digarisbawahi pemirsa, jadi kalau sumpah pocong itu sebenarnya tidak ada, tapi hanya sekedar tradisi. Sekedar tradisi. Betul. Nah, mungkin masyarakat Kota Palembang ini juga masih bingung ini Pak, terkait dengan adanya terjadi sumpah pocong kemarin. Mungkin kalau dari Bapak kemarin bisa menceritakan kronologi dari sumpah pocong itu seperti apa Pak? Ya, kalau kasus yang kemarin saya ikutin gitu ya, itu sumpah pocong kan lebih ke untuk berupaya membersihkan nama. Karena si pelaku ini tidak mengakui bahwa dia melakukan perbuatan tersebut. Maka untuk meyakinkan masyarakat, untuk meyakinkan aparat penegak hukum mungkin dilaksanakanlah sumpah pocong tersebut. Nah, sumpah pocong ini kan yang tadi saya bilang, lebih ke tradisi. Sumpahnya dengan nama Allah itu dibenarkan. Cuman jangan sampai tradisi dengan pakaian pocongnya ini menjadikan keyakinan, karena di sinilah nanti akan merusak keimanan. Ya. Jadi memang mungkin beban moral ya, sosialnya tadi ya, karena sudah terlalu banyak hujatan dari lingkungan masyarakat, diyakinkanlah pembuktian seperti itu. Sumpah pocong ya. Kalau dalam Islam ada perbedaan lain enggak Pak? Apa memang sumpah pocong ada istilah-istilah lain begitu? Dalam Islam itu yang center juga kemarin itu dalam pemberitaan sumpah pocong ini kan sebenarnya tujuannya adalah mubahalah. Mubahalah itu jadi kedua orang yang bertikai ini dipertemukan dengan melibatkan keluarga, anak istri mereka. Kemudian di situ mereka masing-masing bersumpah dengan nama Allah, yang berbohong nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dalam prakteknya kemarin yang terjadi kan sumpah pocong. Sumpah pocong dengan pakaian pocong yang menurut kami itu hanya tradisi, dalam Islam tidak ada. Entah yang dilepaskan kemarin seperti apa, kalau itu dilepaskan dengan demi nama Allah sebagainya itu dibenarkan. Tapi kalau masalah pakaiannya itu lebih ke hanya tradisi. Ketika itu hanya sebagai tradisi di masyarakat, ya insya Allah nggak ada masalah dalam Islam. Tetapi kalau itu sampai menjadi keyakinan, pakaian pocongnya itu menjadi keyakinan dalam sumpah tersebut, itu yang salah. Ya. Jadi memang pakaiannya itu yang kenapa nggak sumpah kuntilanak gitu ya, atau sumpah tuyul gitu ya. Karena memang kan kita harus percaya dengan Allah ya. Tapi kalau misalnya memang sudah dipersalahgunakan, apalagi membawa pocong kita percaya ke situ, itulah yang membuat itu menjadi haram sebenarnya Pak ya. Iya, betul. Jadi bisa nanti masuk kategori syirik yang artinya ya sama aja dan murtad kayak itu kan. Betul. Nah, kalau kita boleh bahas lagi mengenai hukum dasar mubahalah ya Pak ya? Nah, itu mungkin bisa dikasih tahu Pak bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam prinsip itu? Iya, kalau mubahalah ini kan dasar hukumnya Ali Imran ayat 61.
yang tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika dua yang bertikai, maka mereka akan dipertemukan dengan melibatkan anak istri keluarga mereka. Di situ nanti mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak melakukan, dan ketika ada yang berbohong di situ maka akan dilaknat oleh Allah. Itu yang benar. Betul. Nah, yang saya dengar beritanya kemarin, sebenarnya tujuan dari pengacara pelaku ini kan ke sana, mubahalah. Tapi dari korban nggak hadir kemarin. Nah, pada akhirnya dilaksanakan sumpah pocong, ya kita nggak ngerti. Yang kalau menurut saya itu lebih ke karena tradisi masyarakat setempat mungkin. Jadi kalau teknis sebenarnya yang dianjurkan ya dalam mubahalah tadi itu, Ya. Seperti apa bisa diinformasikan, Pak? Mubahalah tadi itu teknisnya mereka dua-duanya sepakat untuk ketemu, Oke. melibatkan keluarga mereka, anak istri mereka. Di situ mereka bersumpah masing-masing. Misalkan nih, yang pelaku ini mengatakan bahwa dia tidak melakukan, dia bersumpah dengan nama Allah di situ. Yang korban ini dia juga bersumpah bahwasanya yang melakukan si pelaku itu kan dengan nama Allah. Nah, salah satu di antara mereka yang berbohong, nanti disitulah nanti akan dilaknat oleh Allah. Cuman permasalahannya kan, kalau menurut saya hal yang seperti ini sama seperti doa. Doa itu kan ada yang langsung diijabah, ada yang tertunda, ada yang diganti. Nah, ketika setelah terjadi sumpah itu, ya artinya belum tentu nanti langsung ada yang dilaknat, ada yang langsung hidupnya susah, kayak itu kan belum tentu. Bisa terjadi setahun lagi, bisa jadi 2 tahun lagi, atau Allah ganti dengan musibah yang lain. Nah, disinilah kalau menurut saya kita sebagai masyarakat Indonesia, negara hukum, kita kembalikan dengan hukum positif. Ya. Betul. Nah, kalau misalnya dari tanggapan Pak Fahmi sendiri nih Pak ya, Ya. kalau untuk dari konsep mubahalah itu, kira-kira ada konsep yang lebih baik lagi nggak untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau kami begini, saya kebetulan Ketua LPBH NU Kabupaten Musi Banyuasin, sampai hari ini bisa dibilang 70-80% kasus yang kita tanganin itu selesai dengan perdamaian. Karena kami emang punya prinsip sebisa mungkin permasalahan ini tidak masuk ke penanganan jalur hukum, tapi kita selesaikan kekeluargaan. Kenapa demikian? Yang pertama, kita mengedepankan maslahat. Ya, gimana caranya supaya dua orang yang bertikai ini bisa baik lagi dan rukun lagi. Yang kedua, ketika masuk ke ranah hukum, ya masing-masing akan terkuras, baik energi, emosional, kemudian materi, pasti itu. Sehingga kami pikir manfaatnya lebih besar ketika kita bisa menyelesaikan suatu kasus ini dengan perdamaian kekeluargaan. Misalkan ada sengketa lahan nih, kalau kita prediksi kita bakal menang di pengadilan. Tapi kalau di perdamaian kita akan rugi 30%-nya, artinya kita dapat cuma 70%. Saya selalu menghimbau klien saya supaya mending kita dapat 70% tapi hubungan kita baik. Ya, kalau menurut saya ini yang terbaik. Bagaimana caranya kita bisa mendamaikan keduanya dengan cara yang baik. Ya, sumpah dalam Islam itu solusi terakhir. Solusi terakhir. Tapi lagi-lagi nggak bisa patokan setelah sumpah itu akan terjadi langsung. Iya. Ya. Kalau di Sumatera Selatan pernah tidak langsung terjadi hal yang seperti ini, begitu yang pernah Pak Fahmi tangani? Yang mana nih? Terjadi yang mana? Iya, Sumpahnya tadi. Sumpah mubahalah tadi. Setelah itu langsung kejadian. Iya, langsung kejadian itu. Kalau di Sumatera Selatan sendiri Pak? Kalau zaman sekarang ini sebenarnya udah jarang terjadi. Karena kita lebih ke taat dengan hukum yang berlaku kan, proses hukum. Pihak kepolisian juga nggak mungkin kalau menurut saya akan bertindak tanpa dasar hukum yang jelas. Tentunya penyidik itu berdasarkan dengan pasal 183, 84 untuk menjadikan seorang tersangka, untuk memproses seseorang itu pasti dilengkapi dengan 2 alat bukti yang sah. Ya. Betul. Nah, kalau misalnya kemarin kan ini sempat terjadi kejadian yang sumpah pocong itu, Pak ya. Ya. Nah, kalau dari penglihatan Bapak sendiri, kalau untuk tanggung jawab langsung dari para ulama, apakah memang kemarin para ulama langsung datang ke tempat kejadian atau seperti apa, Pak? Saya tidak tahu persis karena saya tidak hadir di situ. Tapi kalau menurut saya belum ada hal yang sangat urgen untuk sampai para ulama turun. Yang tadi saya sampaikan, secara sumpahnya dengan menyebut nama Allah itu dibenarkan. Kalaupun pocongnya itu kita mudah-mudahan sama-sama sepakat bahwa itu lebih ke tradisi. Selagi itu tidak berlebihan, mempercayai dengan tradisi itu, dengan pakaian kostum pocongnya itu tidak menjadi mengutamakan pocongnya dan meyakinkan pocongnya, itu nggak ada masalah.
Oke, jadi Ya. kalau untuk secara langsung belum terlalu terlihat ya Pak ya, bahwasannya ada ulama-ulama yang langsung datang untuk ya mungkin untuk membenarkan apa istilah adat itu ya jangan sampai diviralkan lagi atau seperti apa. Setahu saya belum, tapi kalau ulama-ulama yang berkomentar sudah banyak. Kalau untuk isi dari komentar ulama itu sendiri mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa kemarin? Hampir sama dengan yang kita saya sampaikan. Ketika titik poinnya itu di pocongnya, Benar. mempercayai dengan pakaian pocongnya, itu bisa berdampak ke syirik yang ujungnya murtad. Tapi kalau hanya lebih ke sumpahnya dan pakaian pocong itu hanya tradisi pakaian biasa, tidak mengganggu keimanan kita, ya sah-sah saja. Jadi memang apa namanya belum urgensinya begitu ya untuk apa pembenaran sendiri bahwa menghindari dia itu bukan pelakunya. Betul. Ini kan kalau tidak salah kasusnya itu apa pelecehan seksual gitu Pelecehan ya. seksual, anak di bawah umur. Di bawah umur begitu ya. Nah, terus ini terjadinya sudah setahun yang lalu gitu Pak. Sudah Nah, setahun ini yang bagaimana ya sekarang baru diviralkan gitu ya. Nah, ini juga yang kita nggak ngerti gitu ya. Sudah setahun yang lalu, kalau menurut saya penyidik tidak mungkin berbuat tanpa dasar hukum, apalagi kurun waktu yang lama. 1 tahun, artinya butuh waktu 1 tahun penyidik untuk meyakinin bisa jadi tersangka kayak itu kan. Nah, kalau menurut saya harusnya tersangka ataupun lawyernya dari tersangka lebih ke sana arahnya. Kalau seandainya emang tersangka ini betul-betul tidak melakukan, harusnya yang digali apa dasar dari penyidik untuk menjadikan tersangka. 2 alat bukti yang sahnya itu yang betul-betul terpenuhi tidak. Ketika tidak, maka bisa ada perlawanan dari tersangka kayak itu kan, entah propam dan sebagainya. Kalau menurut saya di situ, karena nanti tetap di pengadilan itu akan terbuka. Oke. Jadi alat bukti yang disampaikan tadi itu kan artinya memakai hukum positif ya. Hukum positif. Kalau yang tadi kita kaitkan berkaitan dengan sumpah itu ya antara si pelaku dengan hablum minallah begitu ya, hubungannya vertikal betul, gitu ya. Betul. Nah, apa sih sebenarnya alat bukti yang kita pakai di sini untuk penetapan tersangka yang di situ? Untuk kasus ini saya nggak tahu ya, karena kita nggak komunikasi. Kalau secara umumnya, hukum secara positif yang umum kita pastinya ada keterangan saksi, gitu kan, bisa keterangan ahli, bisa berbentuk surat, kayak itu kan, atau petunjuk, kayak itu. Nah, kalau menurut saya penyidik pasti tidak akan lepas dari 4 hal itu. Ya, jadi tidak ada sumpah pocong ya di situ ya, Nggak ada. Ya kita kebayang Mas, kalau seandainya pihak Polda Sumatera Selatan karena dengan sumpah pocong mempercayai sumpah pocong, hukum positif ditinggalkan. Ya. Ke depan orang ketika ada permasalahan ini sumpah pocong lagi. Sedangkan yang saya sampaikan tadi, sumpah ini kalau menurut saya efeknya sama seperti doa. Doa ini ada yang diijabah langsung, ada yang tertunda, ada yang diganti. Kacau negara kita nanti. Kalau seandainya yang penting sumpah, apalagi kasus-kasus yang sangat-sangat penting kayak gitu. Iya. Terkait korupsi mungkin dikit-dikit langsung sumpah pocong ya. Selesai Jangan gitu ya? Iya, selesai. Nanti kalau misalnya untuk pembalasannya atau tertunda ataupun digantikan kan jangan seperti itu ya Pak ya, karena kan kita punya hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau untuk terkait dari praktik mubahalah tadi ya Pak ya, kalau untuk biar kita itu sah secara Islam, kriteria ataupun persyaratan yang harus disiapkan dulu Pak, mungkin seperti apa? Selain keluarga datang berdua. Ya, yang pertama mereka sepakat untuk ketemu, kemudian disaksikan sama keluarga tadi, dilibatkan keluarga mereka, anak istri mereka misalkan, yang kemudian mereka nanti akan ada sumpah di situ dengan konsekuensi mereka siap untuk dilaknat Allah ketika mereka berbohong kayak itu kan. Sebatas itu sebenarnya. Karena yang tadi disampaikan itu hubungan manusia dengan Allah langsung gitu kan. Jadi tidak butuh peralatan ataupun syarat-syarat yang lain ya Pak ya, cuma sekedar keluarga saja gitu ya. Tapi kalau Islam sebenarnya yang terpenting itu keyakinan mereka. Keyakinan mereka. Dan orang yang betul-betul beriman, dia tidak akan gampang mengucapkan sumpah dengan nama Allah itu. Tidak berani sebenarnya. Iya, kalau bukan karena permasalahan yang betul-betul sangat-sangat urgent banget, kita nggak akan mau segampang itu mengucapkan demi nama Allah. Bawa langsung nama Allah sebenarnya Pak ya, karena itu sangat berat. Baik, ini apakah memungkinkan Pak eksistensi yang diviralkan ini merupakan salah satu trik untuk ya menghindari penetapan tersangka, ataukah memang ini sengaja dibuat begitu ya? Cuma nanti Pak setelah yang satu ini untuk pemirsa kita akan balik lagi tetap bersama kami di Halo Palembang.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang, masih dengan narasumber kita. Ini ada Bapak Fahmi selaku pengamat hukum Islam. Nah, terkait dengan fenomenal sumpah pocong yang beberapa waktu terakhir viral ini Pak ya. Ini kan kalau kita telusuri ke belakang juga bahwa ada kasus ya pencabulan di bawah umur yang itu sudah notabene 1 tahun yang lalu. Memungkinkankah ini yang dilakukan ini hanya untuk ingin mendapatkan perhatian publik, belas kasihan atau seperti apa nih Pak? Nah ini menarik nih. Ya karena hostnya pengacara kan, jadi analisanya sampai ke sana. Ya kalau menurut saya segala sesuatu itu mungkin, tapi wallahu alam ya, hanya mereka yang tahu, pengacaranya yang tahu mungkin. Tapi sangat mungkin kalau menurut saya, minimal ya ini untuk yang disampaikan oleh mereka untuk pencitraan, membersihkan nama kayak itu kan, yang mungkin nanti akan bisa dia harapkan bisa jadi pertimbangan hakim nantinya, minimal untuk meringankan. Tapi kalau menurut saya, tentunya di persidangan nanti tetap hakim itu berdasarkan alat bukti. Iya. Nah tinggal bagaimana tersangka ini beserta lawyernya mengantisipasi bukti yang akan dimunculkan di persidangan kalau menurut saya. Mau apapun itu, seperti saya juga dengar Polda sudah menyampaikan bahwasannya Polda tidak akan terpengaruh dengan sumpah pocong kayak itu kan, hukum akan tetap berjalan. Dan menurut saya itu emang seperti itu. Iya, apalagi kalau tidak salah itu sempat viral juga proses untuk panggilan ke Polda itu sempat jalan kaki si pocongnya tadi itu kan? Ya. Nah itu. Dikelilingi juga seperti itu. Lumayan capek nih ya. Kalau Palembang panas loh. Dan kalau misalnya kan ada yang hal unik seperti itu kan membuat orang-orang menjadi aneh melihat itu, mungkin itulah yang jadi lebih viral itu Pak. Ya berharap ya bisa jadi sih itu tadi yang disampaikan, bisa jadi ini salah satu upaya supaya untuk meringankan atau untuk mendapat simpati dari masyarakat sehingga jadi atensi, yang ujung-ujungnya tetap berharap untuk supaya nanti di persidangan minimal meringankan kalau menurut saya. Tapi kalau menurut saya pribadi harusnya yang lebih dikejar pembuktiannya. Ya, kalau seandainya emang tersangka tidak melakukan, gimana caranya ungkap ini? Artinya kan ada yang salah terhadap 2 alat bukti yang sah itu. Iya. Nah itu kalau menurut saya yang penting untuk diungkap. Ketika si tersangka ini maupun lawyernya bisa membantah 2 alat bukti yang sah, itu sangat memungkinkan nanti akan lepas dari jerat hukum. Tapi ketika di proses pengadilan nanti alat bukti ini yang betul-betul terbukti, ya apapun ceritanya mau 10 kali sumpah pocong nggak akan ngaruh. Yang penting namanya hukum tetap berjalan ya Pak ya. Hukum tetap berjalan. Lagi kalau memang perbuatan itu ada dari yang bersangkutan dalam hatinya mengakui, ini malah tambah beban ya, hukum dunia dan hukum akhirat gitu ya. Betul. Nah ini juga yang perlu kita sadari, masyarakat banyak kayak gitu kan. Jangan hanya karena menghindarin hukum dunia, akhirnya kita menggadaikan iman kita. Iya. Ketika kita melakukan sumpah dengan nama Allah kayak itu kan, padahal kita betul melakukan, secara tidak langsung kita sudah menggadaikan iman kita, udah masuk ke kategori ya kita tidak mengakui Allah di situ. Allah pun kita permainkan. Nah kalau menurut saya, ketika emang kita melakukan, tidak harus melakukan sumpah itu, biarkan proses hukum yang berjalan. Nah kalaupun nanti mau ada pembelaan, belalah dengan secara hukum yang berlaku. Jadi repot kalau sudah menggadaikan iman, Pak ya? Iya, bukan repot. hanya di pegadaian aja, Pak ya? Iman pun bisa digadaikan ini karena untuk menghindari hukuman dunia tadi, Pak ya? Iya, mending kalau betul-betul bisa lolos. Nanti lolos enggak dari hukum dunia, hukum akhirat tambah lagi karena Allah pun sudah ditipu di situ. Nah, hukum untuk memakai nama Allah nih, dalil-dalil dalam Al-Qur'an kah? Apakah memang dalam urgensi memang ketika tersudutkan berani sumpah demi Allah? Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, dalam Islam itu memang yang diakui cuman sumpah dengan nama Allah kayak itu kan. Itulah sumpah yang sebenarnya. Nah, makanya dalam Islam itu untuk orang-orang yang beriman, hal yang seperti ini tidak akan dilakukan kalau tidak betul-betul udah sangat penting. Jadi kalau nggak terpaksa nggak akan mau. Adalah permasalahan. Bahkan kalau seandainya orang yang imannya kuat, kalau menurut saya masuk ranah hukum pun belum tentu dia mau sampai segitunya gitu kan. Kecuali kalau di persidangan pastilah kita yang namanya saksi atau yang akan diminta keterangan itu akan disumpah di bawah Al-Qur'an. Nah, itu yang sebenarnya kayak gitu kan. Tapi kalau hanya permasalahan sepele, harusnya kita tidak akan melibatkan Allah di situ. Ya kalau salah ya tinggal kita taubat, minta ampun, urusan dengan manusia ya kita selesaikan.
Intinya jujurlah kepada diri sendiri itu. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya untuk selain sumpah pocong ini sendiri, Pak, apakah ada sumpah-sumpah lain, Pak, yang mungkin bisa Bapak tahu lah gitu? Ada, seperti li'an. Kalau mubahalah tadi kan dia melibatkan keluarga. Kalau li'an tidak perlu melibatkan keluarga. Tapi pada prinsipnya dalam Islam itu sumpah yang dibenarkan itu sumpah dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama yang lainnya. Kayak itu. Nah, seperti yang di pengadilan itu kan, itulah sumpah dalam Islam yang sebenarnya. Dia bersumpah dengan nama Allah, dan terus kalau di pengadilan itu seringkali sumpah di bawah Al-Quran. Oke. Iya. Kalau untuk sumpah li'an tadi kan itu sumpah secara individual ya, Pak. Iya. Jadi itu sistemnya seperti apa, Pak? Memang kalau kita merasa ada masalah langsung datang berdua saja atau bagaimana, Pak, untuk sistemnya? Datang kemudian bersumpah di situ ya. Kalau biasanya orang dengan Al-Quran kayak gitu kan. Intinya tidak perlu rame-rame, tidak perlu melibatkan anak keluarga. Tapi kalau Perbedaan dengan mubahalah tadi. Kalau mubahalah tadi kan dia mengajak keluarga, mengajak anak istri, disaksikan rame-rame kayak gitu kan. Masing-masing bersumpah. Kalau isi sumpahnya sama. isi sumpahnya Isinya sama, sumpah, cuman cuma memang lebih ke teknis aja. beda kalau yang mubahalah tadi bawa keluarga, kalau ini secara individual. Ya. Nah, tapi kalau untuk ada kan orang yang berani sumpah tapi dengan membawa Al-Quran. Nah, itu bagaimana, Pak? Yang di sumpah li'an itu memang kita harus membawa Al-Quran juga atau bagaimana? Yang poin pentingnya itu sumpah dengan nama Allah. Iya. Bawa Al-Quran itu lebih afdol kayak gitu kan. Oke. Tapi lagi-lagi ini jangan dijadiin mainan. Benar, jangan sampai. Iya kayak gitu. Karena ini udah, kalau menurut saya ini udah tingkat yang terakhir sekali. Kalau emang sangat penting diperlukan baru dilakukan. Kalau memang masalahnya belum selesai ya, Iya. Pak ya. Apalagi buat mereka-mereka yang sebenarnya yang betul-betul melakukan salah, ya sayang sekali. Masa harus mengadakan iman hanya urusan dunia. Kadang-kadang masalah sepele kayak gitu kan, sampailah nyebut nama Allah kayak itu. Perkara hanya hilang handphone. Iya. Iya kayak itu kan, sampai demi menutupin malu demi nama Allah kayak gitu. Berani menggadaikan diri ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk pandangan Bapak sendiri nih, Pak, ya kan sekarang banyak masyarakat, apalagi anak-anak kecil ya, yang dikit-dikit kalau misalnya berantem, sumpah demi apa, sumpah demi apa. Nah, kalau menurut Bapak itu, ataupun mungkin bisa himbauan yang bisa Bapak kasih ke masyarakat terkait kata-kata yang sumpah demi apa, sumpah demi Edukasi apa. lah, Pak, Edukasi mengenai gitu, Pak. Yang inilah yang sangat penting kalau menurut saya. Nah ini yang sekarang ini kita agak turun, entah dari pendidikan akhlak atau nggak ngerti saya. Yang jelas jauh sekarang berubah. Zaman dulu nggak gampang orang sumpah itu. Sekarang anak kecil udah gampang seperti itu kan. Karena yang tadi, entah, kalau menurut saya ada, kalau dulu ada bahasa degradasi moral gitu kan. Nah samalah seperti kayak sekarang ya, harusnya kita lebih ditingkatkan lagi kayak dari pengajian, pendidikan PAUD, TPA, harusnya guru-guru ngaji juga lebih lagi menanamkan nilai-nilai akidah dan akhlak di situ kalau menurut saya. Jadi memang tradisi kemudian itu akhirnya berkelanjutan, disalahgunakan gitu ya. Betul. Edukasinya juga pemahaman mungkin semakin kesini semakin berkurang gitu ya. Betul. Dan kadang-kadang masyarakat itu yang tadi, betul, pemahaman yang kurang, nggak sadar kalau ini sebenarnya fatal. Iya, anak kecil sekarang gampang kan sumpah demi Allah misalnya kayak gitu kan. Padahal hal sepele dan padahal dia melakukan. Nah, kalau menurut saya anak-anak ini kadang-kadang dia nggak sadar kalau itu tuh fatal, tidak boleh dalam Islam. Berarti dia sama saja sudah membohongi Allah, sudah melibatkan Allah di situ, padahal dia memang melakukan. Nah, yang kalau saya tangkap sebagian mereka itu nggak sadar sefatal itu, lebih ke karena kebiasaan tadi. Kebiasaan. Nah, harusnya ini kebiasaan yang perlu dirubah, perlu edukasi tadi ke masyarakat. Kalau apa namanya penggunaan sumpah sendiri, Pak ya, pada agama Islam terdahulu, ini sebenarnya seperti apa sih, Pak, sejarahnya sehingga dilafazkanlah itu sumpah tadi? Kalau ayat 61 surat Ali Imran itu kan ketika ini yang tidak mempercayai apa ya, kalau nggak salah intinya ada dua kaum yang tidak saling mempercayai, kemudian diturunkanlah ayat itu, disuruh dipertemukan, mengajak anak istri mereka untuk melakukan sumpah tadi. Itu awalnya. Kalau yang mubahalah tentang ayat Ali Imran ayat 61 tadi, yang saya pelajarin seperti itu. Jadi memang ada pertikaian terdahulu ya, sehingga kalau untuk pembuktian pembenarannya turunlah tadi ayat Ali Imran tadi ya. Nah, kalau misalnya kita terkait dari
prinsip mubahalah tadi ya Pak ya. Ya. Kalau untuk sepengetahuan Bapak ini Pak yang ada di Kota Palembang lah khususnya, kan kalau mubahalah tadi kan kita menyatukan dua keluarga yang lagi ada bermasalah ya Pak ya, Ya. untuk sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara ya berjanji tadi Pak ya, mengucapkan sumpah. Nah kalau untuk tingkat keharmonisannya sendiri Pak, di dalam kejadian itu seperti apa yang Bapak tahu? Tingkat keharmonisan ya harusnya kalau mereka mempercayai sistem mubahalah itu ya sudah selesai, serahkan itu sama Allah. Harusnya. Tapi kan pada kenyataannya belum tentu, tetap ada, kadang-kadang masih ada gesekan. Ya. Nah, makanya kadang-kadang kita ini setengah-setengah dalam melaksanakan penerapan itu. Kalau sebenarnya kita mempercayai hukum Islam, kita melaksanakan dengan sumpah mubahalah tadi, setelah dilakukan ya sudah harusnya selesai. Nggak usah ada lagi pertikaian, biarkan nanti Allah yang menentukan. Kayak itu kan, seperti apa nanti yang akan terjadi ya sudah, tinggal ditunggu. Cuman konteksnya di negara Indonesia, walaupun dilakukan mubahalah tadi, belum tentu ketika proses hukumnya tetap berjalan. Nah, seperti yang sumpah pocong kemarin kayak itu kan, walaupun sudah 2 kali melakukan sumpah pocong, ya Polda tidak akan berhenti, proses tetap lanjut. Karena yang logikanya ya Pak ya, Yeah. kalau kita kan lagi ada masalah ini Syarian, Yeah. dan juga kita ngelihat ada suatu yang katakanlah musuh lah ya, Yeah. musuh atau seperti apa, dikumpulkan dalam satu tempat itu kan sepertinya ya sama-sama mempunyai rasa kesel sendiri kan. Yeah, yeah, Nah, yeah. mungkin di situ yang membuat kita tuh jadi berpikir apakah memang setelah itu kan kita kan punya rasa kesel masing-masing ini Pak, apakah Yeah. memang itu adalah metode yang memang sangat bagus atau tidak gitunya Pak? Gini, kalau mubahalah itu kan, sumpah itu kan, ini sama-sama mereka tidak mengakui. Benar. Misalkan dalam kasus yang kemarin, yang satu tersangka ini tidak mengakui dia melakukan, korban mengakui bahwa dia emang dilecehkan oleh si pelaku kayak itu. Nah, kita kan bingung mana yang benar. Akhirnya kan hanya mereka dan Allah lah yang tahu, sehingga terjadilah sumpah. Dan kalau hal-hal yang tidak bisa masuk kategori itu ya nggak perlu. Kalau dari apa namanya, ini kan dari unsur Nahdlatul Ulama juga begitu Ya. kan ya, untuk koordinasi kemudian itu peranan mengenai pemahaman akidah ke masyarakat terus dilakukan sosialisasi atau tidak Pak? Sosialisasi terus kita ada yang namanya kegiatan rutin. Jadi Nahdlatul Ulama itu banyak lembaga dan badan otonomnya, semua masing-masing punya kegiatan. Nah, dari kegiatan itulah kita tetap edukasi. Bahkan kami pun LPBH NU, walaupun itu tugasnya lebih ke ranah hukum, tapi seringkali kita tetap menyampaikan edukasi tersebut. Bahkan sampai penanganan kasus pun kita selalu mengedukasi, sehingga terjadi perdamaian itu lebih ke karena kita edukasi terlebih dahulu ke dua belah pihak. Kita berusaha untuk selalu memposisikan di tengah. Sebelum masuk ranah hukum, kita berusaha untuk memposisikan di tengah baik klien kita maupun lawan dari klien kita. Dan disitulah kita masukkan edukasi tadi. Apa efek positif dan negatifnya, dampak maslahatnya seperti apa, yang alhamdulillah dengan pendekatan persuasif kedua belah pihak ini seringkali terjadi perdamaian. Ya. Nah, permasalahannya ketika masing-masing ini kan ego tinggi. Nah, disitulah butuh peran penengah yang menurut saya, yang dia bisa menyelamin si A, dia juga bisa masuk ke si B, sehingga masing-masing bisa menerima yang tadinya ego sama-sama tinggi, karena ada peran dari orang ketiga ini, akhirnya semuanya jadi bagus dan semuanya saling memaafkan. Kadang-kadang hanya komunikasi, ketersinggungan karena ego tadi. Nah, ini yang selalu kita lakukan dari LPBH NU, kita berusaha untuk selalu menjadi penengah. Ketika emang sudah terbentur, tidak ada lagi jalan lain, baru proses hukum masuk. Makanya dari tahun 2021 sampai sekarang, insya Allah 70-80% kita selesai dengan kekeluargaan, non litigasi. Jadi secara upaya perdamaian itu sudah memang lebih baik ya? Lebih baik. Karena kesepakatan daripada para pihak tadi ya? Ya. Oke. Nah, hanya saja seringkali di masyarakat ini bukannya jadi peredam, tapi justru menjadi provokasi. Ngompor-ngompori itu ya. Ngompor-ngompori. Jadi api itu bukannya padam, malah tambah besar. Kalau melihat contoh kasus yang ini Pak, dari Ya. kacamata Pak Fahri ini, sebenarnya apa sih esensi yang didapat sehingga barang ini
tidak ditemukan karena sudah menetapkan tersangka ya pihak polisian ya. Iya. Tidak ditemukan bahwa adanya upaya perdamaian di internal upaya kepolisian ya. Nah, saya nggak ngerti juga ya. Harusnya kalau menurut saya, ini kan setahun yang lalu. Harusnya dari setahun yang lalu ada pendekatan yang intens, persuasif dari tersangka, keluarga tersangka ke korban kayak itu. Karena korban ini juga kalau menurut saya nggak mungkin tanpa dasar gitu kan. Masa sih nggak dilakukan apa-apa melaporkan kayak gitu kan? Terus dasarnya apa? Sentimen pribadi kah atau permasalahan? Apa yang saya tangkap juga nggak ada di situ. Nah, harusnya dari keluarga tersangka ataupun tersangka sendiri pendekatan ke keluarga korban kalau menurut saya. Dan menurut saya harusnya ini bisa selesai damai. Permasalahan yang seperti ini kayak gitu kan. Nah, permasalahannya kadang-kadang ego tadi. Yang tersangka ini ngerasa benar, tidak melakukan, terlepas dalam hatinya mengakuin atau tidak, belum melakukan atau tidak gitu kan. Tapi kalau saya sering mengedukasi, kalaupun istilahnya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Oke lah, mungkin tidak melakukan sampai pelecehan seksual, tapi paling tidak mungkin ada hal-hal yang membuat fitnah ini terjadi. Nah, artinya kan tetap ada yang salah kalau menurut saya. Misal nih, pernah berduaan kayak gitu kan, ini yang akhirnya menimbulkan fitnah. Nah, maksud saya yang begini kan tinggal dilurusin. Nah, itulah butuhnya peran orang ketiga. Kalau kami pribadi, LPBHNU khususnya maksud saya, ketika ada permasalahan, dua orang ini, saya selalu mencari siapa yang terdekat di antara mereka. Inilah yang akan kita pakai untuk jadi peredam di antara keduanya. Si A ini dekat dengan siapa, si B ini dekat dengan siapa. Nah, alhamdulillah di LPBHNU ini kan NU ini ada di mana-mana. NU ada di mana-mana. Sehingga kita lebih gampang masuk ke dua belah pihak. Nah, ketika ada orang panutan di antara mereka ini, biasanya perdamaian itu lebih cepat terjadi. Oke, jadi ada yang dituakan dan dipandang gitu Pak ya. Bahwa tadi benar juga ya, adanya esensi mengenai sentimen ego. Pihak ketiga yang ngompor-ngompori. Padahal ini kalau di intens komunikasinya ada kemungkinan perdamaian terjadi ya. Betul. Baik Pak, kita masih ada satu segmen terakhir akan kita ngobrol lebih lanjut untuk pemirsa PAL TV. Kami akan balik lagi setelah iklan satu ini, tetap bersama kami di Halo Palembang. Oke, baiklah pemirsa, balik lagi kita di program Halo Palembang dan ini sudah di segmen 3, masih bersama Cek Fili, Cek Rian dan juga dengan narasumber kita yaitu Pak Fahmi selaku pengamat hukum Islam dan juga selaku Ketua LPBHNU di Muba. Nah, ini menarik sekali Pak. Kan kalau kita bisa bergeser dikit ke daerah Muba ya Pak ya, karena kan selaku ketua juga. Nah, kalau untuk di Muba sendiri Bapak dan tim sudah melakukan ataupun menyelesaikan permasalahan apa saja Pak di sana? Banyak permasalahan kasus yang kita tanganin, baik itu dari rumah tangga, bahkan ada kasus-kasus yang lumayan berat, termasuk kasus perampokan dulu pernah ditanganin kayak itu. Tapi sebagian besar yang saya sampaikan tadi, masalah sengketa lahan di situ banyak. Alhamdulillah sebagian besar kita selesaikan dengan sistem kekeluargaan. Oke, kalau untuk yang paling terbaru ini Pak, apa permasalahan yang lagi dijalani? Yang paling terbaru itu ada salah satu tokoh masyarakat ribut dengan anak-anak mereka kayak gitu kan. Ya lumayan ramai, sudah dimediasi di desa, ada Babinsa, ada Polsek, tapi nggak ketemu. Nggak ketemu perdamaian. Dan akhirnya salah satu tokoh masyarakat ini kuasa ke kita yang tadinya mau masuk ranah hukum. Dia nggak mau lagi ada perdamaian, taunya proses hukum. Ya, saya berusaha untuk menyelami karakter seseorang. Saya terima, saya iakan. Tapi kemudian setelah saya bikin surat kuasa, beliau udah pulang. Bahkan beliau nanya operasional berapa, saya bilang gampang itu. Tidak sepeser pun saya terima. Karena niat hati saya tidak akan masuk ke ranah proses hukum. Karena ini tokoh masyarakat. Dan dia akan meng-LP-kan anak sendiri. Agak nggak masuk bagi saya. Akhirnya setelah itu, besoknya kita hubungin anaknya. Alhamdulillah yang tadinya mediasi, ada Polsek, ada Babinsa, ada Kades, itu tidak terjadi perdamaian. Ketika saya panggil anaknya, anaknya alhamdulillah ikut dengan saran kita. Dan insya Allah mohon doanya malam Senin nanti akan kita adakan perdamaian di kantor kita.
Oke, mudah-mudahan terrealisasi itu Pak ya. Karena kan niat baiknya juga tidak ujuk-ujuk langsung ke masuk ranah hukum, begitu kan. Jadi memang diutamakan perdamaian. Sebenarnya prinsip dalam agama Islam Pak. Betul. Nah, perdamaian itu seperti apa sih Pak untuk mengharfiahkannya? Perdamaian dalam Islam itu ya masing-masing kedua belah pihak duduk bareng. Kalau seandainya ada salah ya saling memaafkan. Ya seperti itu kalau menurut saya. Ada yang bersengketa, tinggal kita buka permasalahannya seperti apa, dan masing-masing harusnya bisa memaklumi tanpa ada memaksakan. Salah satu pihak memaksakan kehendaknya sendiri, merugikan seseorang, itu tidak dibenarkan. Makanya kalau kami berusaha untuk kita ambil jalan tengah. Permasalahannya ini apa? Kalau seandainya ada yang tersakiti, maka yang menyakiti minta maaf lah. Kayak itu. Dan yang disakiti berusaha untuk memaafkan lah. Kalaupun harus ada konsekuensi dari menyakitin itu, ya tinggal dibicarakan. Yang masing-masing pada akhirnya bisa menerima. Contoh kayak yang kasus baru saya sampaikan tadi, ini lebih ke sebenarnya miskomunikasi kalau menurut saya. Kalau saya menyimpulkan, anak-anak ini lebih ke tidak mau kehilangan perhatian dari bapaknya. Karena bapaknya nikah lagi, istri yang pertama udah meninggal, nikah lagi gitu kan. Nah anaknya ini keberatan di situ. Dan mindsetnya ketika orang tua sambung, itu kan udah semua masyarakat itu lebih sering mindsetnya itu negatif kalau menurut saya. Dan pada prakteknya betul kalau menurut saya kan. Kalau seandainya orang tua dengan anak kandung, orang tua marah segimanapun anak nggak terlalu sensitif. Tapi kalau orang tua sambung, sedikit aja padahal cuma negurnya nggak seberapa. Ini lebih sangat menggores bagi anak. Karena tadi mindsetnya udah nggak baik duluan gitu. Nah ini yang berusaha kita jelaskan ke anak dan kita berusaha jelaskan ke bapak. Dan akhirnya yang tadinya bapak beranggapan ini anak kurang ajar segala macam, kita kasih edukasi tersebut, ya bapak juga memalumin pada akhirnya. Oh sebenarnya anak saya ini lebih karena butuh kasih sayang, takut kehilangan perhatian. Dan anak pun sebenarnya bukan kurang ajar kalau menurut saya, itu lebih ke tidak bisa mengkontrol emosi. Nah disitulah peranan kita menjelaskan kepada anak bahwa itu tetap orang tua, segimanapun kontrol emosi, ada apa-apa silakan ke kami. Ke bapaknya kita juga edukasi. Sebenarnya anak tidak kurang ajar loh Pak. Anak ini takut kehilangan perhatian dan kasih sayang dari bapak. Ketika bapak bisa meyakinkan itu, insya Allah nggak akan ada apa-apa. Nah akhirnya di situ kita sepakati bahwasanya tidak akan mempermasalahkan yang sudah terjadi dan masing-masing ke depan dia akan saling menjaga. Oke, memang juga untuk konsep penegakan hukum semakin kesininya bergaung ya, restoratif justice bagi pihak kepolisian, gitu ya, kejaksaan, begitu ya. Memang sepakat tidak bermuara kepada kalau bahasa hukum itu ultimum remedium ya, terakhir penjara itu Pak ya. Makanya saya sangat apresiasi juga terhadap Polri dengan program tersebut dan seringkali kita juga di MUBA itu emang kerjasama dengan aparat penegak hukum, dengan pihak kepolisian, Polres maupun Polsek. Ya sejauh ini kita sinergi. Untuk hal-hal yang sepele seperti itu bisa diselesaikan kekeluargaan, kita selesaikan dengan RJ tadi. Ya. Oke Pak, kalau misalnya dalam kita kan melakukan perdamaian ya Pak ya, apalagi kan Bapak selaku Ketua LPBHNU pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah kalau untuk kendala-kendala yang pernah Bapak dan tim alami itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dikasih tahu kendala-kendala dalam memberikan perdamaian ya? Ego tadi, menghadapi orang-orang yang ego. Nah ini kita harus komunikasi emang pelan dan harus berusaha menyentuh hatinya. Kalau tidak salah penyampaian, bahkan malah makin tersulutlah emosinya. Ini yang akan semakin menjadi. Makanya kita ketika kita akan masuk ke ranah situ, kita harus bisa meredam juga emosi kita. Karakter orang ini kan berbeda-beda. Terkadang baru didatangin aja mereka udah emosinya tinggi, kayak gitu kan. Nah di situ kita harus bisa kontrol emosi, kita berusaha untuk memahami karakter orang ini seperti apa. Komunikasi kita akan seperti apa yang akan kita sampaikan untuk mengambil hatinya, biar dia tersentuh dan pada akhirnya terjadi perdamaian. Karena ketika kita terlalu ego juga, kita lebih ke keras juga, yang akan ketemu. Yang ada pasti ranah hukum langsung, kayak itu. Jadi penyampaian komunikasi ini sangat penting. Sangat gitu penting. Ya? Yang pertama kalau menurut saya kita harus belajar apa ya itu namanya psikologi sekali ya. Jadi kita berusaha memahami karakter orang yang akan kita temui. Itu yang pertama. Yang kedua komunikasi. Komunikasi ini sangat penting. Setelah kita memahami karakter seseorang, orang ini keras nih.
oh berarti dia nggak bisa diginiin, Iya. harus seperti ini. Oh orang ini kalau kita terlalu lembut dia kurang ajar nantinya. Oh, kita harus tegas berarti dengan orang seperti ini. Nah menurut saya aparat penegak hukum sangat penting untuk mempunyai ilmu di sisi ini, psikologis tadi kayak itu kan, komunikasi kayak itu sangat penting. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya kita balik ke permasalahan yang sekarang lagi hot juga Pak ya, hot Ya. news juga di Musi Banyuasin. Ya. Nah, kalau untuk proses penyelesaian masalah yang dari awal Bapak datangi dan sampai sekarang, alhamdulillah mungkin hari Senin nanti ya Pak ya, itu kita doakan sama-sama biar cepat terselesaikan. Nah, itu kemarin proses penyelesaian perdamaian itu berapa hari Pak? Alhamdulillah hari ini saya nerima surat kuasa, besok saya hubungin itu langsung ketemu dengan anak-anaknya, anak-anaknya ngikut, tidak akan mempermasalahin lagi dan siap terjadi perdamaian karena pada prinsipnya dia sih memang sayang sama orang tuanya. Sebenarnya dia lebih berusaha untuk melindungi orang tuanya. Nah hal yang seperti ini kita sampaikan besoknya lagi, jadi nggak nyampe 1 minggu. Oh, nggak nyampe Prosesnya nggak sampai 1 minggu. Tapi lewat Bapak dan juga tim, mungkin apa yang dia pengen itu tersampaikan, makanya kemarin prosesnya itu cepat ya Pak Betul. ya. Nah, kalau dari Pak Fahmi sendiri bersama dengan organisasinya melihat fenomena yang kemarin viral di Palembang mengenai Sumpah Pocong sendiri, akankah ada mengedepankan ini satu usulan forum untuk dibahas mengenai edukasi yang seperti ini? Kalau saya tidak menyarankan untuk sumpah pocong dan sebagainya gitu ya, karena kita ini di negara hukum, maka apapun itu ketika salah satu tidak terima, proses hukum itu tetap berlangsung. Yang terpenting bagi saya ketika ada perselisihan di masyarakat, yang pertama kalau masalah sumpah tadi sebisa mungkin hindari. Oke. Ya, karena ini hal yang sangat prinsip berkaitan dengan akidah. Yang kedua, apalagi kalau seandainya sampai berbohong terhadap sumpah itu sendiri. Yang kedua, ketika ada perselisihan, kalau menurut saya berusahalah untuk diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan catatan turunkan ego. Dan bila mana kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, cari penengah yang bijak. Nah, jangan sampai salah orang untuk yang menengahi. Cari orang yang bijak yang bisa menengahi permasalahan kita, sehingga kemungkinan untuk terjadinya mediasi perdamaian itu lebih besar. Nah, kalau seandainya masih tetap tidak terjadi, maka cari bantuan yang bisa untuk mengurusin permasalahan ini kalau menurut saya. Jadi memang harus cari penyaluran yang tepat, ya kan, orang yang tepat, ya kan, Betul. sehingga permasalahan ini diselesaikan pula dengan cara yang tepat. Betul. Baik, tema hari ini menyelesaikan perselisihan dengan hukum atau sumpah. Singkat closing statementnya silakan untuk pemirsa Pal TV, Pak. Ya, yang pertama kalau menurut saya kepada masyarakat, kita jangan gampang untuk melakukan sumpah demi Allah. Dalam Islam, sumpah itu akan dilaksanakan atau terjadi itu bila sangat-sangat penting. Hal-hal yang sepele kita tidak perlu melakukan itu. Yang kedua, sumpah pocong itu menurut saya itu lebih ke tradisi, kayak itu kan. Ketika tidak merusak iman akidah kita itu nggak ada masalah, itu hanya tradisi. Tapi tidak akan mempengaruhi proses hukum yang ada karena negara kita negara hukum positif yang berlaku. Ketika Bapak Ibu semua ada permasalahan, maka komunikasikanlah dengan baik atau cari orang yang bijak untuk bisa menengahi permasalahan Bapak Ibu semua. Itu saja. Gitu. Baik, terima kasih nih Pak Fahmi ya, selaku pengamat hukum Islam ya sudah memberikan edukasi ya, pencerahan juga di Halo Palembang Pal TV pagi hari ini, dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya bersama dengan tim yang sudah hadir ke studio Deo Pal TV. Untuk pemirsa Pal TV yang sudah bergabung bersama kami ucapkan juga terima kasih. Saksikan terus Halo Palembang setiap hari dari jam 9 berapa jam 10 waktu Indonesia Barat cuma di Pal TV. Memang punyo kita. Akhir kata saya Rian Gumai Dan aku Cevili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.